Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana misalnya saya misalnya masuk, ya, ingin menjadi polisi misal, atau saya ingin menjadi PNS misalnya. Kemudian saya melakukan sogok agar saya diterima. Lalu bagaimana dengan gaji saya? Ya, ternyata setelah dia melakukan sogok dia diterima, baik itu menjadi polisi kah, baik dia menjadi PNS kah atau menjadi apapun itu. Dia diterima karena dia melakukan suap. Lalu bagaimana dengan gaji saya? Ya, maka perlu dirinci. Pertama, apabila dia menyogok tapi dia berkompeten dalam pekerjaan itu. Karena misalnya ada 10 orang pendaftar sama-sama berkompeten semuanya. Dan semuanya ini berhak untuk menerima pekerjaan itu. Tetapi perusahaan atau lembaga tertentu hanya menerima 1-2 orang saja. Padahal semuanya ini berkompeten dan berhak menerima pekerjaan itu. Kemudian dia melakukan suap. Ya, maka gajinya gajinya halal. Tetapi dia sudah melakukan dosa-dosa besar itu dengan cara menyuap. Tapi dia berkompeten, ya. Dia berkompeten. Ini dijelaskan oleh Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Tidaklah mengapa, insya Allah, dan wajib bertaubat karena dia telah melakukan sogok. Hal ini apabila ia mampu atau berkompeten di dalam pekerjaannya tersebut sebagaimana yang semestinya. Tidak mengapa darinya dari sisi pekerjaannya atau gajinya. Akan tetapi dia telah salah dalam karena telah melakukan penyogokan sebelumnya dan wajib baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Syekh bin Bas. Jadi ketika seseorang itu menyogok sedangkan dia memang berkompeten tetapi karena hanya dia ingin memenangkan pekerjaan itu kemudian dia melakukan sogok sedangkan semua pendaftar itu berkompeten. Hanya saja dia memenangkan itu dengan sogok, maka gajinya tetap halal dan dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermasalah itu kedua, dia tidak berkompeten, dia melakukan sogok, dia mendapatkan pekerjaan itu. Sedangkan dia tidak berkompeten dan banyak orang yang lebih berkompeten dari selain diri. Dia menang itu karena dia menyogok. Ya, maka dalam hal ini dia harus bertaubat dari perbuatan itu dan dia wajib memperbaiki diri. Ya, dia wajib memperbaiki diri dan dia wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya dan gajinya itu haram. Misalnya ada 10 orang yang mendaftar. 9 orang ini sangat berkompeten dan berpotensi diterima. Sedangkan ya perusahaan hanya menerima 1-2 orang saja. Sedangkan 1 orang ini sama sekali tidak berkompeten. Dia menyogok dan sogokannya paling besar. Akhirnya dia diterima, sedangkan dia tidak berkompeten. Maka dia sudah melakukan suap menyuap dan dia sudah melakukan kezaliman. Kenapa? Dia tidak berhak mendapatkan pekerjaan itu, sedangkan ada yang lebih berhak dari dia karena dia tidak berkompeten. Maka dalam hal ini dia wajib mengundurkan diri dan gajinya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Kata Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi kalau tidak berhak mendapatkan pekerjaan itu, maka tidak boleh diloloskan. Tidak boleh diloloskan. Oleh karena itu ketika seseorang itu melakukan penyogokan di dalam prosesnya ingin mendapatkan pekerjaan tertentu, menjadi polisi kah, menjadi pegawai apakah, ketika dia tidak berkompeten kemudian diloloskan, maka gajinya haram dan dia wajib mengundurkan diri. Tetapi jika dia berkompeten hanya saja pada awalnya dia melakukan sogok, maka dia wajib bertaubat kepada Allah dan gajinya tetap halal. Kenapa? Karena gajinya itu diukur dari
dari pekerjaannya, dari kompetensinya, bukan dari besaran sogokan yang ia beri. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para pemangku kepentingan, para pejabat, ya, HRD, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menerima sogokan atau mempersyaratkan agar diberi sogokan. Karena itu adalah harta yang haram dan tidak berhak untuk kita memakan, apalagi memintanya kepada mereka. Dan hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusan kita dan Allah akan berikan harta yang halal dari jalan yang tidak pernah kita duga-duga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan kita. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Berali bin Abi Talha, ya, dari Ibnu Abbas, beliau menafsirkan ayat ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya dari kesusahan di dunia ataupun di akhirat. Dan juga akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Maka ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah di dalam pekerjaan kita, maka Allah akan mudahkan kita di dalam menyelesaikan berbagai macam urusan kita.